Pengertian komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan adalah transaksi yang secara spesifik berkaitan dengan isu kesehatan, upaya sistematis mempengaruhi perilaku kesehatan individu masyarakat. Metode yang digunakan dari komunikasi interpersonal hingga komunikasi massa, berkaitan dengan strategi komunikasi dalam penyebarluasan informasi kesehatan. Tujuan pokoknya pada perubahan perilaku kesehatan dalam meningkatkan derajat Kesmas. Leveling komunikasi kesehatan. Yang pertama, individual. Individu adalah target paling mendasar untuk perubahan terkait kesehatan, karena perilaku individulah yang mempengaruhi status kesehatan. Aktivitas di semua tingkatan lainnya pada akhirnya bertujuan untuk mempengaruhi dan mendukung perubahan individu. Yang kedua, lingkungan sekitar, keluarga. Relasi individu kelompok berdampak signifikan pada kesehatan individu. Program komunikasi kesehatan berfungsi dalam membangun informasi yang dapat diterima kelompok. Yang ketiga, organisasi. Organisasi sebagai penyampai pesan kesehatan kepada anggotanya, memberikan dukungan untuk upaya individu, dan membuat perubahan kebijakan yang memungkinkan perubahan individu. Yang keempat, masyarakat. Kesadaran kolektif masyarakat dapat dipupuk dengan menciptakan struktur dan kebijakan yang mendukung gaya hidup sehat dan dengan mengurangi atau menghilangkan bahaya lingkungan fisik dan sosial. Misalnya, sekolah, tempat kerja, dan lembaga pemerintah. Komponen komunikasi kesehatan, yaitu pertama, komunikator. Bisa orang atau lembaga yang menyampaikan pesan, misalnya himbauan, PHBS, Germas, KB, dan sebagainya. Yang kedua, komunikan. Bisa orang atau masyarakat yang menerima pesan. Yang ketiga, pesan. Pernyataan yang berupa informasi dan biasanya didukung oleh lambang yang memiliki arti. Misalnya, hindari HIV atau AIDS, buang sampah, dan larangan merokok. Yang keempat, media. Sarana atau saluran yang mendukung proses penyampaian pesan. Dan yang kelima, feedback positif atau negatif. Feedback dari komunikan menjadi tolak ukur berjalan dengan baik atau tidaknya suatu proses komunikasi, mengerti isi pesan dan tujuan dari komunikasi tersebut tercapai atau tidak. Tujuan komunikasi kesehatan. Tujuan utama perubahan perilaku kesehatan pada sasaran ke arah yang lebih kondusif, sehingga dikemungkinkan terjadinya peningkatan status kesehatan sebagai dampak dari komunikasi kesehatan. Tujuan strategis yaitu relay information, decision making, promote healthy behavior, promote self-care, dan management for healthy service. Dua hal yang mempengaruhi kepatuhan pasien pada saran medis yang diterima, yaitu yang pertama, pasien harus lebih dulu memahami isu kesehatan atau masalah kesehatan yang dihadapi. Dan yang kedua, pasien harus mampu mengingat saran medis yang diberikan. Bila pasien merasa puas atau satisfaction dengan kedua hal tersebut, maka muncul kepatuhan. Komunikasi kesehatan dalam keseharian. Yang pertama, komunikasi terapeutik. Komunikasi dengan penderita atau pasien yang berkaitan dengan kondisi kesehatan individu juga memfasilitasi proses penyembuhan. Yang kedua, komunikasi kesehatan untuk masyarakat lebih mengarah ke promosi kesehatan, menyadarkan komunitas masyarakat dalam hal pemberian dan peningkatan pengetahuan di bidang kesehatan. Bisa melalui penyuluhan, advokasi, dukungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.
informasi versus komunikasi kesehatan. Informasi kesehatan berkaitan dengan metode pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data menjadi informasi kesehatan. Komunikasi kesehatan berkaitan dengan bagaimana mempersepsikan informasi, mengkombinasikan informasi, dan menggunakan informasi untuk mengambil keputusan. Angka kematian bayi atau AKB. AKB mengukur kematian pada tahun pertama kelahiran. Digunakan sebagai indikator mengukur kesehatan populasi selain kesehatan anak. Beberapa negara berhasil menurunkan AKB di bawah 10/1000 bayi lahir hidup. Umur harapan hidup atau UHH. UHH mengukur kesehatan populasi menggunakan probabilitas kematian pada setiap tahun kehidupan. Digunakan sebagai indikator keberhasilan suatu negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Tidak bisa digunakan untuk memprediksi masa depan, hanya untuk membandingkan status kesehatan suatu negara dengan negara lain. Hal dan dalih, indikator derajat kesehatan yang lebih spesifik. UHH hanya mengukur dampak kesehatan menurut kematian. HALE mempertimbangkan kesakitan, kecacatan, dan kematian. HAL umur harapan hidup yang mempertimbangkan kualitas kesehatan. Dalih. Dalih adalah menghitung beban penyakit menurut kematian dan kesakitan atau kecacatan. Informasi. Penyampaian atau penyajian informasi Kesmas menjadi kunci penting dalam pembuatan keputusan. Diperlukan studi multidisiplin terkait media massa, infografis, dan statistik yang sesuai untuk penyajian info Kesmas. Budaya dan perilaku kesehatan. Kebudayaan. Kebudayaan berasal dari kata budaya, bentuk jamak dari budi atau akal. Budaya dibentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, bahasa, pakaian, dan sebagainya. Ketiga, kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat, dan kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat. Teori 3 tingkat. Yang pertama, interpersonal, berfokus pada karakteristik individu, termasuk pengetahuan, sikap, keyakinan, motivasi, konsep diri, pengalaman masa lalu, dan keterampilan. Yang kedua, interpersonal, berfokus pada hubungan antara orang-orang, mengakui bahwa orang lain mempengaruhi perilaku dengan berbagai pemikiran, saran, perasaan, dukungan, emosional, dan bantuan lainnya. Yang ketiga, populasi dan komunitas, berfokus pada faktor dalam struktur sosial seperti norma, peraturan, kebijakan, dan hukum.